Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Wisaka Pangestu, NIM 17 10 65 10 14. Kami dari kelompok 2 akan presentasi tentang game yang telah kami buat yang berjudul White Adventure. Karena waktu sedikit, masing-masing dari kami akan menjelaskan kurang lebih 2 sampai 3 menit atau kurang dari itu. Jadi kami akan menjelaskan tentang inti dari game ini saja. Pertama, game ini bergenre platformer ya, seperti Mario Bros seperti itu. Jadi hanya ke samping saja seperti itu. Dua dimensi. Nah, setelah itu engine yang kami gunakan dari pembuatan game ini adalah Construct 2. Ini adalah Dungeon dari game yang kita buat. Kami hanya membuat Dungeon kotak seperti ini saja. Nah, ini sebagai spawner nanti kami taruh luar karena nantinya akan di spawn di sini seperti itu. Setelah itu lanjut ke event sheet. Nah, ini adalah event sheet dari game yang kami buat di atas ya kan. Di atas kami menyertai event sheet dari pause event dan sound special effect manager. Nah, di bawahnya bisa dilihat. Di sini kami menggunakan variabel global number ya, global number sebagai default value. Nah, kemudian layout di start local storage itu mengambil dari apa yang telah kita store sebelumnya di menu manager. Nah, ini. Nah, ya kan. Jadi di menu manager itu ada menu manager. Nah, di sini ada yang ini local storage. Jadi nanti akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Nah, setelah itu lanjut ke game manager kita. Di sini sudah saya jelaskan local storage tadi ngambil dari sana ya kan. Yang penting ada di sini. Nah, yang ada di sini. Nah, pause event ya kan. Di sini kami men-set setiap pergerakan dalam gamenya, mulai dari health, control, boss AI, enemy AI dan lain-lain. Nah, ini kan ini boss AI-nya ada di sini dan banyak sekali di sini. Generation, direction, player collision, hard collision, dead dan mirror. Nah, mirror itu sebagai gimana ya? Kalau lawannya ke kanan, nah di sini kan defaultnya kan di sini bosnya kan menghadap ke kanan ya kan. Jadi dengan mirror itu, misalkan bosnya ke kiri, nah kita memanfaatkan mirror itu agar gambarnya itu tampak ke kiri, seperti itu. Kalau nggak salah sudah saya jelaskan di laporan sebelumnya tentang mirror ini. Enemy eye, enemy musuh-musuh yang lainnya ya kan, ini dan lain sebagainya. Lanjut ke mana? Sound special effect manager. Nah, sini. Di sini pada sebelumnya kami telah memasukkan special effects manager dalam game manager. Nah, ini kan di atas ini tadi kita sudah bahas. Setelah itu, nah apa sih fungsi dari special effects manager ini? Ini untuk special sound effect. Nah, seperti misal suara terkena serangan, suara getaran ini kan di sini kan ada kan. Ketika kita apa oversound, play menu button, nah player hard, wall jump, wall slide, enemy death, boss hard, explosion, boss jump, boss flash dan lain-lain. Jadi SFX ini untuk pemanis dalam gamenya ya yang berupa sound seperti apa ya, seperti yang tadi saya jelaskan agar gamenya itu gak anu gitu loh, gak hambar gitu loh. Jadi ada spesialnya sedikit. Kita ke pause event. Nah, di pause event ini nah event ini digunakan ketika kita mencet tombol P ya. P atau start atau kita pause gamenya. Nah, pause gamenya. Di sini pause gamenya akan jadi seperti ini. Ini adalah event-event ketika kita mouse gamenya gitu loh. Dan di musik manager ini. Nah, di musik manager ini ya kan? Ini sama, tapi fungsinya cuma
sama kayak SFX Manager, tapi fungsi di sini cuma untuk memuat musik stop, nah ya kan, musik stop, mute dan unmute, kayak stop all ya kan, trigger one, stop all. Jadi, nah nanti di sini ini akan saya includekan ke nah ini. Nah, jadi musik manager nantinya akan masuk ke effect manager. Nah, gitu. Mungkin cukup itu dari saya, ya kan? Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endarko Fajar Amrullah, NIM 171651010. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari tugas sistem gamenya di bagian menu layoutnya. Nah, ini adalah menu layout yang akan tampil pada saat gamenya itu dimulai. Nah, ini ada start game, option, control. Nah, ini kontrolnya ada WASD, Rocky, gamepad, back. Di optionnya ada mute SFX, mute music, full screen, dan back. Jadi nanti kalau dipilih itu menu yang dipilih akan tampil. Terus kemudian di bagian menu manager, pertama tuh kita includekan dulu SF manager-nya, itu gunanya untuk special effect dari game ini. Terus kemudian ada hover. Nah, di bagian hover ini ada dua, ada hover layer visible dan layer not visible. Nah, yang pertama kita mulai dari layer visible-nya dulu ya. Ini layer intinya, jika kita memilih menu box, maka di layer atau layer controlnya atau option sesuai dengan apa yang kita pilih itu. Seperti itu. Terus kalau yang not visible itu kebalikannya. Nah, terus kemudian pada event main menu sama sih, jika kita klik salah satu box, maka box tersebut akan mengeksekusi perintahnya. Tapi bedanya di sini, jika kita memilih box start game atau box yang pertama tadi, maka akan langsung diarahkan ke layout game atau ke game intinya, itu ada di menunya nih. Terus di kontrolnya ini, di bagian kontrolnya itu ada pilihannya ya. Apapun yang kita pilih akan tersimpan ke dalam local storage yang nantinya akan dipanggil ulang dalam game manager. Pada option pada event option itu juga merupakan pilihan, kita bisa membuat mute sound atau mute SFX dan full full screen gamenya ya, nih mute SFX. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Alfian, NIM 17 1065 1012. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini terdapat grup global. Di dalam grup global ini terdapat beberapa sub-event. Sub-event di dalam grup global ini mengatur visible dan invisible-nya layer option dan control yang telah kita klik atau kita seleksi. Jadi, ketika kita klik option, maka layer option di sebelah kanan ini akan muncul. Begitupun juga ketika kita klik kontrol, maka layer kontrol di sebelah kiri ini akan muncul. Selanjutnya, local storage. Local storage ini hanya untuk menyimpan pilihan yang telah kita buat pada kontrol yang telah kita pilih. Jadi misalkan kita pilih WASD, maka yang tersimpan adalah kontrol WASD dan akan digunakan pada saat waktu permainan dimulai. Dan local storage ini juga dipanggil pada game manager untuk mengambil apa yang telah kita simpan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurdiana, NIM 17 10 65 10 11. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sistem game yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Winded Layout. Nah, di mana
Layout inilah yang akan tampil jika dalam game kita kalah ataupun menang. Di layout ini kita menentukan defaultnya menjadi winner dan akan terganti jika kita kalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang winded event. Nah, di sini setelah terbuka di dalam event set pertama itu ada include SFX manager, dan dalam on statnya itu di sini ada kata set text to collected. Variabel ini menyesuaikan dengan seberapa banyak koin yang telah kita dapatkan dalam game ini, dan tentu saja semua sudah dikondisikan sebelumnya di game manager. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Prianggi, NIM 1710651089. Di sini saya akan menjelaskan sebuah game yang sebelumnya sudah dibahas sama teman saya. Setelah kita membuka winded layout, kemudian di bawahnya ada coin collected yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Terdapat event ketika kita klik maka akan kembali ke menu layout atau menu utama dalam game ini, yang berarti merestart game, memainkan dari awal. Dan kami juga menambahkan beberapa sound dan animasi ketika kita memilih box yang akan diklik nantinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.